Bisa ke teater berarti ya? Kenapa emang? Kalau mau curhat itu kan apa? Itu curhat. Enggak. Apa namanya kalau konsultasi kejiwaan ke teater tuh bisa. Psikiater. Bukan ke teater. Di teater mungkin ada psikiater loh. Iya betul, tapi Bisa jadi. iya, kenapa nggak langsung to the point? Apa? Kenapa harus daerahnya dulu? Lu ngomong kan bisa Ciamis atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Ya. selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para pemirsa yang telah hadir di dalam acara Berita Spekulasi. Yoi. Berspekulasi bersama kami, Bung Roju dan Bung Denny, yang akan membawakan Ya. berita-berita yang sangat selektif. Udah bagus padahal tuh. Kesandung lagi tuh. Sangat inovatif dan sangat kreatif, yang dimana berita ini menjadi momok pembicaraan kita di spekulasi. Oke. Mungkin tanpa panjang kalam kali ya, Bung ya. Betul, lu setiap momentum episode panjang kalam, panjang silat lidah apa Biar, segala macam. biar kesan gitu teredukasi, kita tuh Bener. orang-orang terpelajar. Bener, biar kelihatannya. Terkesannya gitu. Iya, siapa padahal mah nggak tahu. Berita yang pertama datang dari negara Jepang. Berita dari Jepang ini berisi tentang seorang pria tempuh jarak 7.000 km untuk membuat tulisan "Marry Me" di Google Map untuk ngelamar kekasihnya. Beh, ini sebenarnya bagus, tapi jadinya kayak apa ya? Apa? Kalau misalkan coret-coret di tempat umum namanya apa tuh? Enggak, jadi dia tuh kayak gini, lu lihat nih. Oh, ada ituannya. Ada, jadi dia tuh dia pergi gitu. Oh, jalan. Nah, Iya. treknya itu dibikin. Wah, gila ya. Kan tadi 7.000 kilo. Iya. Nah, ini effort berarti. Bah, ini ceweknya kalau nggak nerima nih. Ya, kasihan lah. Iyalah. Minimal 2 hari lah Kapan? terimanya gitu. Kalau nggak demen, Ya jangan lah. Tapi ini ya. ya berarti dia sayang gitu. Sayang banget, bener-bener. Ini hebat nih. Berarti ini orang Jepang ya tadi. Dia orang Jepang. Coba ceritain nih, siapa namanya, di mana tinggalnya, kapan lahirnya? Namanya Sanusi apa nih ya? Oh, orang Jepang, bener itu kayaknya orang Indo nyasar di Jepang. Sanusi. Enggak, tapi ini benar. Seorang Jepang yang bernama Yasushi namanya. Ya hampir mirip. Hampir mirip. Hampir. Hampir mirip. Melakukan aksi tak biasa untuk melamar pacarnya. Ia berjalan mengelilingi Jepang agar dapat membuat tulisan "Marry Me" menggunakan GPS di Google Maps untuk pacarnya. Keren ya? Iya, sebenarnya kan bisa edit Photoshop ya. Bisa juga sih. Iya kan? Bisa juga pakai Photoshop. Iya, soto, benar-benar soto Betawi, soto Nah, sop. dia menghabiskan waktu 6 bulan dan berjalan lebih dari 7.000 km untuk menyelesaikan perjalanan ini yang waktu itu dia mulai di 2008 perjalanannya. Jadi ibaratnya dia tadi lu udah lihat kan ininya, nanti kita tampilin juga. Iya, ada. Jadi kayak misalnya dia naik dulu ke atas, Habis itu buat bikin turun. kayak gitu. Jadi sampai keliling Jepang dari ujung sampai ujung kalau nggak salah. Kemarin. Nah, dia merupakan warga Tokyo yang mendedikasikan waktu 10 tahun hidupnya sebagai seniman seni GPS dengan alat seperti Google Earth, Google Maps, dan Google Street View. Oh, mungkin dia kerjanya di situ kali. Cuman jalan-jalan doang. Oh iya dong. Dia nyetir mobil itu tau nggak kali ya? Yang kagak, itu mah. Mungkin. Tapi kalau buat trek kayak gini mah kayaknya beda dah. Iya sih. Nah, dia memutuskan berhenti dari pekerjaannya, kemudian memulai perjalanan dari Pulau Hokkaido ke pantai Kagoshima. Waduh. Jadi itu kan Hokkaido di ujung sono tuh, ujung atas tuh pokoknya. Nah, akhirnya ia menyelesaikan perjalanannya 6 bulan kemudian setelah menempuh jarak 7.000 km mengelilingi Jepang. Bukan main, Bang. Effort lu gede, mantep. Mantap. Gua akuin. Lu Parises nggak kaki lu, Bang. Gue nggak tahu sih dia apa Ada namanya, penyakit gitu. jalan atau naik mobil nggak tahu. Tapi kan ibaratnya kita nggak tahu tuh kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada lewatin hutan tuh. Iya, Nggak harus mungkin bentuk jalan aspal doang kan? Iya, misalkan kayak harus bentuk nih harusnya lurus nih gua. Iya. Tapi lurus nih hutan nih, belantara. Iya, bisa jadi, bisa Waduh, jadi. luar biasa. Belum lagi kalau ngeliatin laut gitu. Enggak lah, kalau laut makan pasti Di di map Jepang- kelihatan. Jepang toh ya? Di map kelihatan kan kalau laut. Mungkin Cukup kebun sekian. kebun kosong. Ya kebun kosong bisa, rumah kosong bisa, ya. Bisa. Benar, itu boleh juga itu. Rumah berhantu mungkin bisa. Bisa, nanti ada apa? Infak.
Ya kalau teman-teman ada yang mau mencoba begini nggak apa-apa sih sebetulnya. Ya, saran gue sih nggak usah ya. Kalau saran gue karena Lu ini menghalangi orang untuk ngelamar. enggak. Maksudnya pertama itu wasting time, kedua itu ya kasihan lah lu. Gue tahu orang Indonesia tuh kapasitas tenaganya kayak gimana. Ya belum tentu. Ya ada emang yang bener-bener kuat ya, itu paling segelintir orang yang mereka memang udah berkiprah dunianya di situ. Ya. Untuk orang-orang kayak gua itu kan gampang loyo ya. Gue tuh kayak tau gak sih lo es yang di plastik, Cair. kalau kagak nyender jatuh gua. Cakwe itu. Es yang di plastik tau gak lo? Iya. Lo pinggirin nih, Oh. harus nyender dia. Iya. Kalau nggak nyender jatuh gua. Cakwe juga tuh udah nyender aja masih jatuh dia. Iya itu beda. Cakwe lemes banget ya. Iya loyor. Iya. Kadang lontong juga ada kayak gitu. Enggak lah, lontong kan keras. Ada yang lontor yang udah Yang udah 2 minggu kali ya. kali 2 minggu. Iya. Oke. Udah boleh. Kita lanjut nih ke berita berikutnya. Ada apa lagi nih, Bung? Kita lanjut ke berita yang selanjutnya ini para pemirsa. Berita yang selanjutnya datang dari negara Indonesia. Akhirnya ada nih. Nih gue takut sebenarnya. Datang dari negara Indonesia, berita ini berisi tentang lowongan kerja unik. Bagus buat orang-orang yang nyari kerjaan nih. Bagus iya. Lowongan kerja nih gue kasih ada di berita sini. Lowongan kerja unik. Dibayar untuk nongkrong di kafe. Lumayan dong. Gue juga udah sempet denger berita ini. Iya lumayan kan? Gila. Gimana nih? Iya jadi ada sebuah lowongan kerja paruh waktu, yaitu nongkrong dibayar. Mungkin di kloset kali ya. Kok dibayar? Di kloset? Nongkrong kan. Enggak, maksudnya kongko. Oke. Nah, terus? Jadi bayaran tiap nongkrongnya itu 70.000 sampai 100.000. Hanya duduk nongkrong sekitar 3 sampai 4 jam. Untuk sekedar meramaikan kafe agar terlihat ramai. Setiap minggu bisa 4 sampai 5 kali nongkrong. Lumayan 350.000. Iya. 70 kan sekali nongkrong? Sekali nongkrong 70 sampai 100 tuh. Anggap 70 misalnya. Iya, paling kecil. 5 kali nongkrong. 3 sampai 4 jam. Jajannya 100.000. Nombok dong dia. Nombok 30.000. Masa lu nongkrong 3 jam nggak beli apa-apa? Maksudnya nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa kan? Tapi itu emang cuma sekedar nongkrong, apa dia tuh sekalian nge-review nih makanannya kurang manis, kurang asem? Nongkrongnya ngobrol gitu. Karena kan tujuannya untuk kafenya kelihatan rame. Penglaris lah ya. Jadi kayak, wah ini kafe rame nih, enak gitu, biasanya kayak gitu. Masa iya dia kagak mau modal untuk kayak, ya ini kan nongkrong, karena lu ngebayar gua ya udah jadi minumannya gua kasih dah. Ya, Masa iya nggak kayak air gitu? putih mungkin iya kali. Waduh, air putih nggak tuh? Tapi ini cukup inovatif ya. Di situ ada daerahnya nggak? Daerah Nggak, mana? daerahnya nggak dikasih tahu, tapi banyak yang komen juga kayak, wah, gue juga pernah nih kerja kayak gini gitu-gitu. Bener-bener asli nongkrong dibayar. Asli nongkrong dibayar. Ada juga yang bilang pernah kayak gini, terus berapa bulan kemudian tokonya bangkrut. Waduh. Iya mungkin gara-gara Bayar, yang nongkrong. Bayarnya nongkrong, dan yang nongkrong ini nggak punya pikiran juga main mesen semuanya. Ya nggak tahu, mungkin maksudnya penuhnya cuma yang nongkrong. Iya. Dulu kita pernah ada kafe tuh ya, yang coffee shop yang kayaknya gue lihat ini temen-temennya doang deh. Oh sering gue di jalan. Nongkrong tuh dulu. Di daerah mana ya Ji? Daerah Ciputat apa kalau saya dulu aku masih kuliah tuh. Oh Yang itu malam-malam suka iya nongkrong iya gitu. iya. Lah dulu lupa gue yang depan kali kan. Iya depan kali. Iya maksudnya di depan ada kamera besar di gitu. pinggir jalan. Saluran air gede. Iya bener emang. Dan itu ramai mulu, dan yang gue bingung ya kenapa kita ngomong kayak gitu, kok nih antara customer dan customer lain dan juga barista kok saling ngobrol. Mungkin udah terlalu akrab gitu kali ya. Bisa jadi. Tapi bahasanya bahasa yang lalu, seolah-olah ya dia emang di satu kehidupan yang sama. Gue cuma ngeliat, gue nggak nguping ya. Kalau dia mungkin nguping, gue nggak tahu. Kagak, ini kan gue kan observator ya. Gua nggak tahu. Maksud gue itu untuk memperjelas supaya kita nggak berspekulasi yang aneh-aneh. Tapi kalau ada kerjaan gitu sebenarnya ya bayaran nggak gede-gede banget sih, tapi lumayan lah. Ya lumayan untuk ya jajan di kantong, sumpama yang perokok ya bisa beli rokok, yang nge-vape bisa beli liquid dan lain sebagainya ya kan. Iya, yang ngopi bisa beli kopi. Yang ngopi ditawarin kopi karena kan dia lagi kerja di tempat kopi itu, misalkan atau restoran kedai atau apa. Iya. Iya juga sih. Tapi kadang kan
Kadang kan kita kalau ngeliat suatu tempat makan rame, kita rasanya kayaknya enak nih. Iya, Gitu. buktinya rame tuh. Iya, kalau sepi kayaknya Wah, banyak sawang apa. aduh kagak lah. Itu bangunan Kalau kosong. sepi kan gitu biasanya. Aduh, enggak juga, Yang di enggak depan kasir udah jadi tengkorak kalau di kartun-kartun kan gitu ya. Kartun mulu. Kartun mulu. Referensi lu kartun mulu. Mobil terbang kartun. Gua kan suka nonton kartun dulu. Iya, kejebak sampai sekarang. Jangan-jangan lu sampai sekarang masih suka nonton Digimon sama Subasa. Kadang-kadang, Wah, iya. tapi nggak sering. Tapi BTW gue untuk ngomongin kartun ya, gue juga masih suka nonton SpongeBob loh. SpongeBob masih. Masih tapi gue jarang demen juga. banget gue nonton gitu. Jarang juga. Ya, tapi ini kalau teman-teman ada yang mau daftar sih nggak apa-apa. Iya, mungkin atau enggak misalkan ada teman-teman yang punya usaha restoran atau kafe, mungkin ini bisa jadi salah satu cara untuk meramaikan atau membuat minat Bisa juga, orang itu bisa. lebih besar untuk Betul. pergi ke kafe itu. Ya, tapi di lain sisi makanannya harus enak dong. Iyalah, jelas. Jangan hanya Murah, menjual doang. banyak, enak. Waduh, masak lu sendiri. Itu juga belum tentu enak. Iya, makanya. Masak sendiri. Jadi seperti itu. Masak sendiri. Itu copyright ya sih ntar? Enggak tahu. Kan musiknya gua. Ya udahlah. Udah. Oke, kita lanjut aja kali ya. Berita yang selanjutnya ini berita yang terakhir dari berspekulasi ya. Berita ini datangnya dari negara Jepang. Wih, mantep nih. Di blur biasanya Jepang ya. Nggak selalu tentang hal yang jahat seperti kan biasanya di blur. Iya, mungkin ada darah-darah Iya, ya kan, kita kayak nggak gitu. tahu ya. Suaranya disamarkan. Cuman gue kok kalau Jepang blur itu larinya ke situ ya. Berasal dari negara Jepang dan berita ini berisi tentang nggak tahan kesepian. Wanita ini telepon polisi sebanyak 2.761 kali. Dia nggak suka sendirian nih, ya kan? Mungkin dijomblo kali ya, atau mungkin kalau misalnya udah tua lansia mungkin. Nah, dia tuh telepon polisi biar ada yang nelpon aja supaya nemenin kali. Enggak kan, kalau polisi ada layanan masyarakat yang dia bisa datang kan. Iya, betul. Ini ada penculikan ntar polisi datang kan. Polisi bisa. datang supaya Kayak rame rumah. Dulu SpongeBob manggil itu Mermaid Man and Bereka Boy, iya kan? benar. Akhirnya dia jadi patroli. Inian pakai kerang apa Iya, ya? Pakai kerang. Akhirnya dia ikut patroli. Ini masya Allah banget ini Jepang ini tergolong orang yang baik ya, karena manggilnya polisi bukan orang-orang yang enggak gitu. Emang ada orang kesepian manggilnya enggak? Ada aja. Rumah kosong nih gitu. Oh iya. Ada aja. Langsung tuh buru-buru. Iya, dipelin, disapuin. Buru-buru datang buat membantu. Membantu. Jadi bagaimana ini Pak? Biar kita nggak ngaco-ngaco Pak. Jadi ada seorang wanita berusia 51 tahun sampai menelpon layanan darurat sebanyak 2.700 kali. Alasannya ia merasa kesepian dan bisa mendapatkan lawan bicara dengan menghubungi layanan darurat. Jadi wanita asal prefektur Chiba itu punya beragam keluhan menghubungi layanan darurat. Bahkan ada alasan yang dibuat-buat agar dia bisa punya lawan bicara untuk mengusir kesepiannya. Sengaja ya. Tapi jadi kasihan ya. Polisinya? Iya, ibu-ibunya juga. Iya, enggak, maksud gue gini, kalau emang misalkan sekiranya dia ngerasa kesepian ya Pak, dia bisa kan pergi ke pasar atau ya JJM lah, Nggak bisa ngobrol. jalan-jalan malam, jalan-jalan sore Nggak gitu. bisa ngobrol. Yes, ada stranger di situ Pak, apa kabar gitu ya, Beda, kalau di basa-basi. sana kan nggak kayak kalau nyapa orang stranger aneh kalau di budaya Jepang sana. Ya di Korea sih, tapi kalau di Jepang mungkin sama. Nggak kayak di sini. Mungkin kayak gitu kali, atau enggak dagang aja. Iya, dagang apa? Apa yang bisa dijual? Kulkas ya. Itu ada bangkrut lu bikin. Kayak bangkrut, gue nggak bisa makan nih, gue jual apa ya? Jam udah Emas, habis. besi emas dijual. Iya, mas udah habis juga, Iya, udah udah dari habis. pada gadein semua. Waduh. Sapu ntar lama-lama. Berita, iya. Tapi emang kalau misalnya kita kesepian rasanya bosan kan? Bener, emang bosen banget. Kita nggak ada lawan ajak bicara gitu, ngobrol. Nah, itu. Yang ada nanti ya apa ya, pikiran-pikiran jahat yang menghantui kita, yang menghasilkan aura-aura yang negatif. Kayak misalkan frustasi, stres, depresi dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya kan dampaknya itu karena
Dia itu nggak ada tempat untuk bercerita ketika di hari-harinya itu dia mengalami kesulitan dan keluh kesahnya nggak ada yang bisa disampaikan gitu. Iya, nggak ada kue. Kok kue? Kan curhat tuh kan cucur hangat kan. Kue cucur. Iya kan. Curahan hati, Cucur Pak. hangat juga Ini bisa. ini saya klarifikasi, Bapak dulu gede di mana ya? Di rumah. Waduh, nggak pernah keluar rumah, Pak. Iya. Kesepian, Pak. Tapi nggak, dulu belum ada telepon. Oh iya benar. Tapi si wanita ini ditangkap polisi karena dia sering membuat klaim darurat palsu gitu, kayak mengeluhkan sakit perut, overdosis obat, sakit kaki dan gejala lainnya kepada pihak berwenang, sehingga pekerjaan pihak berwenang ini nggak bisa maksimal. Iya, ngurusin dia doang 2.761 kali. Terus yang bikin geleng kepala saat layanan medis lokal tiba, dia tampaknya berulang kali menolak bantuan medis dan wanita itu menyangkal telah melakukan panggilan darurat. Oh, jadi dia pengen ngobrol sama orang aja sebenarnya. Dan dia langsung kan dia nelpon nih, saya ada keluhan sakit nih, datang nih, set dokter, Iya, kan, misal. diobatin, tapi dia nggak mau. Iya. Kak, kamu manggil saya? Enggak, saya nggak manggil. Iya. Begitu. Dia bener, dia nggak manggil dokter, kan yang manggil polisi tadi yang layanan darurat. Iya nggak sih? Benar. Iya kan ya? Ya, untuk secara kasus ya. Iya. Untuk secara kasus fakta yang terjadi, secara letterlek dia nggak salah. Iya, dia nggak manggil dokter itu atau petugas medis lah. Tetapi kan dia mengeluhkan rasa sakit kepada polisi, Bapak. Iya. Iya. Mending kita undang, kita ajak ngomong di sini. Nggak bisa gue bahasa Jepang. Sama kita pakai bahasa isyaratnya gini-gini nih. Oh, gini aja. Iya, duit. Duit. Ngobrol. Ngobrol. Kita Iya. nanti. Atau gini. Apa tuh? Kesel sama orang tuh kalau misalnya. Oh iya, gini nih, Ini nggak pakai boleh. jari Iya, tengah. nggak boleh bagus tapi. Tapi kalau gini kan jari manis, jadi kayak Iya. manis aja tutup. Iya, kadang-kadang ada yang dua jari juga begini. Apa tuh? Oh, joget. Manggil juga bisa. Iya, joget TikTok dulu. Joget, kan? Bau. Iya kan dulu Aisyah gini. Tapi lu pernah gitu tadi gimana? Gini. Oke. Gaya baru. Oke. Hebat. Ada lagi nggak yang? Nah, kita balik lagi ke sini nih. Ya. Oke, siap. Jadi kalau menurut lu ibu-ibu ini sebenarnya salah apa enggak? Tapi kan dia sebenarnya korban dari kesepian. Betul, tapi tindakan yang dilakukan sama ibu ini saya nggak bisa menyalahkan, tapi kurang tepat aja, Bu. Terus harusnya dia ngapain? Kan kalian punya saudara. Misal dia udah nggak ada saudara nih. Aduh, laki lu kemana? Misal udah nggak ada suaminya juga. Aduh, anak lu nggak ada. Juga belum punya misalnya. Aduh, lu kayak haci lu. Sebatang kara. Bangkis dong. Kok haci? Iya. Boleh. Iya kan? Boleh, maksudnya ya benar. Lu ngerasa kesepian itu benar dan harus ada orang yang kita untuk diajak bicara. Itu benar. Cuman langkah atau penyikapan yang diambil sama seorang ibu ini kurang tepat. Karena bukan tempatnya polisi untuk nemenin orang curhat. Iya, Itu kan sih. untuk mengamankan ya. Iya. Dia Kan bisa ke teater berarti ya? kenapa emang? Kalau mau curhat itu kan apa? Itu curhat. Enggak. Apa namanya kalau konsultasi kejiwaan, ke Oh. teater tuh bisa. Psikiater. Bukan ke teater. Di teater mungkin ada psikiater loh. Iya betul, tapi Bisa jadi. iya, kenapa nggak langsung to the point? Apa? Kenapa harus daerahnya dulu? Lu ngomong kan bisa Ciamis atau enggak Cijantung, Ciputat, Ciamplas. Kenapa harus ke teater? Yang hampir mirip rasanya itu kayak psikiater. Ya kan sambil mandi air panas, sambil curhat. Iya, sambil dipijitin bang. Sebenarnya gue ada masalah nih Iya bang. kan kayak gitu. Apa masalah lu bang? Gitu kan bisa. Boleh pinjem gopay dulu nggak? Aduh. Iya. Kayaknya langsung pura-pura nggak denger aja. Ya. Nah, itu salah. Itu kan bisa ngobrol sama tetangga ya pak? Bisa. Tetangga. Mungkin plot twistnya bisa jadi nih ya. Ini karangan gua. Anaknya tuh petugas layanan darurat. Oh bener. Ternyata tuh anak dia tuh sebenarnya pengen manggil anaknya, cuman nggak tahu nomor teleponnya kali ya. Kerja anaknya lagi kerja, nggak mau ganggu. Bener. Jadi ya udah, Iya, gue manggil telepon layanan masyarakat aja 911 gitu. Iya, jadi ya siapa tahu kan, kita nggak tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Ya tapi kalau mau ibu ini pergi ke teater juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa mandi air panas. Justru gope ada bang. Ya mungkin cukup sekian teman-teman semua di Betul. video kali ini. Semoga teman-teman
bisa mendapatkan wawasan yang luas ya dari Berita apa yang tadi spekulasi. kita bacakan tadi gitu. Jangan lupa juga buat subscribe, like, share, komennya juga. Dan kalau juga nyalain loncengnya kalau mau agar teman-teman dapat updatean kita nih kalau pas Betul. kita lagi upload. Iya. Mungkin cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang salah gitu.